Kelihatan ya? Oke, hari ini kita akan diskusi atau akan membahas tentang nilai eigen dan vektor eigen ya. Mungkin sebelumnya adik-adik semua sudah pernah membaca ya nilai eigen sama vektor eigen itu apa gitu ya. Mungkin pada saat di SMA mungkin sudah dapat ya, atau pada saat kemarin baca materi ini ya. Sebenarnya ini ya nilai eigen sama vektor eigen materinya masih sama materi sebelumnya ya. Masih pakai determinan, terus masih pakai OBE, terus masih pakai masih menggunakan basis gitu ya. Berarti kalau basis rentang sama bebas ini ya. Sebelum itu kita punya definisi nih. Jika A ada matriks n kali n, berarti buju sangkal ya. Maka ada vektor tak 0x di dalam ruang dimensi n. Berarti x-nya ini tidak 0, dinamakan sebagai vektor eigen dari A ya. Berarti x-nya ini adalah vektor eigennya. Jika AX adalah kelipatan sekalar dari X, maka bisa dibentuk seperti ini. AX sama dengan lambda X. Untuk suatu lambdanya sekalar ya, bilangan real ya. Kemudiannya di sini kita pakai bilangan real. Nah, skala lambda ini disebut sebagai nilai eigen dari A. Dan X-nya adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Ya, berarti di sini ya. Di sini kalau kita punya ini ya AX sama dengan lambda X, nilai lambda sini bisa ada 1 atau bisa lebih. Lambda 1 dapat berapa yang memenuhi, lambda 2 dapat berapa yang memenuhi, sampai lambda ke n dapat berapa yang memenuhi ya. Ini tergantung dari nilai lambdanya ya. Karena tidak semua nilai memenuhi ini ya, persamaan ini. Sebagai contoh ya, ilustrasinya ya supaya supaya tidak bingung. Kalau kita punya X ini 2, 1 dan 2, ini adalah vektor eigen katanya dari matriks A yang isinya itu 3, 0, 8, min 1. Nah, katanya kita terdapat ini ya lambda sama dengan 3, ini katanya adalah nilai eigennya. Karena apa? Kalau kita kali ini ya AX ini sama dengan 3081 dikali 12, hasilnya ini ya 3 dan 6. Nah, di sini ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3, 1, dan 2 ya. 3 dikali vektor 1, 2 ya. Yang mana ini kan ini ya X ya. Yang ini X, maka dari sini karena tadi di awal kita tahu rumusnya AX sama dengan lambda X. Nah, berarti 3 di sini ini sebagai nilai lambdanya ya. Nah, sehingga memenuhi ya. Ketika lambdanya 3, nanti X-nya dapat 1 dan 2. Nah, nanti kita cari lagi ya. Kalau nilai X-nya berapa, nanti nilai lambdanya juga akan berubah ya. Makanya dari itu lambda di sini sebagai nilai eigen dan vektor X-nya ini sebagai vektor eigennya yang bersesuaian dengan lambda. Untuk mencari nilai eigen ya dari matriks A yang ukurannya n kali n, maka yang pertama kan kita awalnya tadi dari persamaan AX sama dengan lambda X ya. Nah, dari persamaan AX sama dengan lambda X ini bisa kita buat seperti ini ya. AX sama dengan lambda I X. Ya, ini artinya sama saja ya. Nah, dari sini baru kita yang sebelah kiri pindah luas, yang sebelah kanan pindah luas didapat A X min lambda IX sama dengan 0 atau A min lambda I
X sama dengan 0 ya. Nah, bisa begini atau cara yang lain. Nah, berarti lambda IX min AX sama dengan 0 sehingga A min lambda I terbalik ya, lambda I saya hapus dulu deh. Nah, lambda I min A X sama dengan 0. Nah, mau pakai yang ini boleh, pakai yang ini juga boleh. Ini sama saja artinya ya. Nah, dari persamaan ini ya A min lambda IX sama dengan 0 untuk mencari lambdanya ya. Kita pakai determinan dari ini ya. Yang mana determinan A min lambda I sama dengan 0. Nanti kita cari dan ini harus sama dengan 0. Nanti kita dapat nilai lambdanya apa. Nah, bentuk determinan A min lambda I sama dengan 0 ini adalah namanya persamaan karakteristik. Yang mana bentuk persamaan karakteristik itu seperti ini ya. AN lambda ya. A1 ya. Lambda pangkat N ditambah A2 lambda pangkat N-1 ditambah bla 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 tambah A N tambah 1 pangkat 1 tambah A N sama dengan 0. Ya. Ini adalah bentuk persamaan karakteristiknya ya. Yang mana bentuk ini adalah bentuk polinomial. Ya, polinomial berderajat n. Derajat n di sini derajat tertinggi ya. Nah, n di sini didapat dari ukuran a-nya karena ukuran a-nya n kali n ya. Nah, kalau a-nya ukurannya 3 kali 3, nanti polinomialnya a pangkat 1, A1 a pangkat 3 ditambah A2 lambda pangkat 2 tambah A3 lambda pangkat 1 ditambah A0 ya, Sas ya. A4 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini adalah bentuk polinomial untuk 3 kali 3 ya, karena derajat paling besarnya 3. Ya. Nanti yang 2 juga sama, berarti derajat paling besarnya 2. Nah, dan yang 4 juga sama ya, derajat terbesarnya adalah 4. Nah, yang mana determinan A min lambda I ini adalah polinomial dalam lambda atau dinamakan polinomial karakteristik dari A ya. Nah, sebagai contoh, ini kita punya A 32 min 1 0. Berarti A-nya ukurannya 2 kali 2 ya. Kemudian selanjutnya kita cari sini pakai lambda I min A ya. X sama dengan 0. Yang mana lambda I-nya ini ya. Lambda I min A-nya ini sama dengan ini. Lambda min 3, min 2, 1, dan lambda. Ini lambda I min A-nya. Nah, kemudian dari sini kita cari determinannya ya. Karena di sini masih 2 kali 2, maka nanti pakai AD min BC saja. AD min BC. Nanti dapat hasilnya ini. Determinan lambda I min A akan sama dengan lambda min 3 dikalikan lambda dikurangi negatif 2. Nanti hasilnya sama dengan ini ya. Lambda kuadrat min 3 lambda tambah 2 ini sama dengan 0 ya. Yang mana ini adalah persamaan karakteristik. Ya. Nah, ini persamaan karakteristiknya ya. Nah, dari persamaan karakteristik yang kita punya ini ya. Nah, untuk mencari nilai eigen ya, ini kita faktorisasi. Nanti dapat faktorisasinya seperti ini ya. Lambda min 2 dan lambda min 1 ini sama dengan 0. Sehingga kita punya lambdanya sama dengan 2
dan lambda-nya juga akan sama dengan 1. Yang mana nilai-nilai lambda ini adalah nilai eigen ya dari matriks A. Nah, kemudian kalau kita sudah punya nilai eigen, maka kita akan tinggal mencari nilai vektor eigennya seperti apa ya. Vektor-vektor dari A yang bersesuaian dengan suatu nilai eigen lambda adalah vektor-vektor tak nol X yang memenuhi AX sama dengan lambda X. Dengan kata lain, vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda adalah vektor-vektor tak nol dalam ruang penyelesaian dari ini lambda I min AX sama dengan 0 atau A min lambda IX sama dengan 0. Ya, mau pakai ini boleh, pakai ini juga boleh. Karena di sini ada ruang penyelesaian, maka dari ini ya, lambda I min AX sama dengan 0, kita akan dapat nilai X-nya seperti apa. Ya, nilai X ini bisa kita sebut sebagai vektor eigennya. Ya, nilai X-nya ini bisa nggak hanya satu ya, bisa dari satu vektor eigen ya. Nah, dari satu lambda ini bisa lebih dari satu nilai X, nilai X1 atau nilai X2 atau nilai X yang lain ya. Bisa satu atau bisa lebih vektor eigennya dari suatu nilai eigen. Ini ya. Kemudian ini saya contoh. Ini langkah-langkah ya menentukan nilai eigen dan vektor eigen. Yang pertama, tentukan polinomial karakteristik atau persamaan karakteristiknya dari determinan AX sama determinan A min lambda I dari matriks A. Setelah kita punya polinomial karakteristik atau persamaan karakteristiknya, berarti tentukan nilai eigen dari ini determinan A min lambda I sama dengan 0 ya. Nanti setelah dapat nilai eigen itu akan kita substitusi ke persamaan ini ya. Untuk setiap nilai eigen akan ditentukan ruang kosong ya atau ruang penyelesaian dari X dari S matriks ini A min lambda IX sama dengan 0 ya. Lambda sini ya, lambda sini ini adalah hasil dari substitusi nilai eigen. Ya, mesti kalau nilai eigennya 1 maka eigen di sini ya lambdanya sama dengan 1. Kita ganti dengan 1. Kalau eigennya 2, maka lambdanya akan sama dengan 2 ya. Dari sini ya, setelah kita substitusi, nanti kita boleh vektor X tak 0 ini disebut sebagai vektor eigen dari matriks A. Nanti kita tinggal OBE-kan saja ya. Nanti dapat X-nya seperti apa. Setelah dapat X di sini sudah vektor eigen ya. Vektor eigen. Tapi vektor eigen ini belum tentu basis ya. Maka keempat, kalau ingin mencari basisnya, berarti basisnya ini adalah dari vektor-vektor eigennya. Berarti rentang sama bebas linearnya harus dibuktikan dari vektor eigen yang kita punya ya. Sebagai contoh, contohnya di berapa sih? Ada 3 ya, tunggu. Sebagai contoh, carilah basis eigen dari matriks A. Ini matriks A-nya ya. Tadi ini kan sama aja sama contoh di awal ya. Sama contoh ini ya. Di sini dapat nilai eigennya 2 dan 1 ya. Eigennya 2 dan 1, berarti lambdanya sama dengan 1, lambdanya sama dengan 2 ya. Yang pertama kita pakai dulu. Untuk lambdanya sama dengan 1, ini kita substitusi ke sini. Ya. Lambda I min AX sama dengan 0, nanti setelah disubstitusi hasilnya seperti ini. Min 2, 1, 1, X1, X2, 0, dan 0. Bentuk seperti ini. Ini bebas ya. Untuk mencari solusinya boleh pakai OBE, boleh. Mau dieliminasi juga boleh. Atau disubstitusi juga boleh ya. Ini bebas ya, karena masih ukurannya 2 kali 2.
Selanjutnya dari sini kita bentuk SPL. Ya, nanti didapat min 2x1, min 2x2 sama dengan 0. Yang kedua, x1 sama x2, x1 tambah x2 sama dengan 0. Di sini diperhatikan ya, yang untuk yang baris kedua, x1 tambah x2 sama dengan 0, maka diperoleh x1-nya min x2. Nah, di sini kita pilih x2-nya sama dengan t ya. Maka t-nya di sini adalah parameternya. Ya, t-nya parameter nanti dapat x1-nya ini min t ya. Karena kita sudah punya x1 sama x2, ini kita gabung ke suatu vektor ya. x1 x2 sama dengan min t dan t. Nah, karena t-nya parameter dan semua baris ada t-nya, ini bisa kita keluarkan ya. T dikalikan min 1 dan 1 ya. Ini adalah vektor eigen ya. Tinggal kita pilih nilai t-nya berapa. Ketika kita pilih t-nya sama dengan 1, maka x-nya dapat min 1 dan 1 ya. Ini adalah vektor eigen juga ya. Kalau kita pilih t-nya min 2, nanti dapat x-nya 2 dan min 2 ya. Ini juga vektor eigen ya. Kita bebas milih nilai t-nya ya. Nanti dari hasil t, nanti kan dapat t, nanti dapat x. Nah, matriks x ini ada vektor eigen. Yang tidak boleh adalah kita pilih t-nya sama dengan 0 ya. Kalau t-nya sama dengan 0, maka x-nya akibatnya juga sama dengan 0 ya. Nah, karena nilai eigen itu vektor eigen itu ada vektor yang tidak 0, maka untuk pemilihan t sama dengan 0 ini tidak kurang tepat ya, karena efeknya nanti kita punya vektor eigen yang 0 ya, makanya dipilih nilai t yang selain 0 ya, mau 1, mau negatif 1, mau 2, negatif 2, negatif 5, negatif 10 dan seterusnya, asal jangan pilih t-nya sama dengan 0 ya. Udah dapat. Nah, di sini kita pilih ini ya, saya pilih t-nya sama dengan 1. Ketika t-nya sama dengan 1, nanti dapat vektor eigennya ini ya. Min 1, 1. Nah, ini adalah vektor eigen. Nah, apakah vektor eigen ini ada basis? Ini basis ya. Nah, karena ada satu vektor eigen, maka otomatis ini juga termasuk basis. Nah, ini adalah basis. Vektor eigen tersebut TSB adalah basis ya. Nah, karena itu ya vektor eigennya cuma ada 1, itu sudah otomatis basis. Karena apa? Karena kalau kita buktikan tentang sama kita buktikan bebas ini ya, ini sudah pasti terbukti. Makanya diperoleh bahwa min 1, 1 ini adalah basis untuk lambda sama dengan 1 ya. Nah, kalau nanti kita punya vektor eigennya lebih dari 1, maka terlebih dahulu kita buktikan apakah itu basis apa tidak ya. Nanti ada contohnya ya. Kemudian untuk lambdanya sama dengan 2. Nah, ini kita substitusikan ke sini ya. Lambda I min A X sama dengan 0. Nanti hasil substitusinya seperti ini. Min 1, min 2, 1, 1. X1, X2, 0, dan 0. Atau ini bisa kita buat SPL. SPL-nya bentuknya seperti ini ya. Min X1, min 2, X2 sama dengan 0. X1 tambah X2 sama dengan 0. Di sini kita pilih ya. Saya pilih yang baris kedua. Ini bebas ya. Mau pakai eliminasi boleh. Pakai substitusi boleh. Atau pakai OBE juga diperbolehkan ya. Di sini saya pakai substitusi. Saya pilih yang persamaan kedua. Dari X1 tambah 2X2 sama dengan 0. Di sini kita boleh X1-nya sama dengan min 2X2. Nah, di sini kita misalkan X2-nya sama dengan T. Dengan T-nya biasa ya parameter. Ya, maka kita punya X1-nya sama dengan min 2T. Nah, setelah itu X1 dan X2-nya kita kumpulkan di suatu vektor.
X1, X2 ini akan sama dengan min 2T dan T. Karena masing-masing baris memuat parameter, T-nya bisa kita keluarkan ya. T min 2, 1. Ini adalah vektor eigen. Tergantung kita pilih nilai T-nya. Kalau T-nya dapat kita pilih 1, nanti dapat vektor eigennya min 2 dan 1 ya. Kalau kita pilih T-nya sama dengan 3, nanti X-nya dapat min 6 dan 3. Ini adalah vektor eigen, yang ini juga termasuk vektor eigen ya. Asal kita di sini kita jangan memilih T-nya sama T-nya 0 ya. Ini kurang tepat. Nah, sini saya pilih T-nya sama dengan 1 ya. Maka diperoleh 2 sama min 1. Ini adalah vektor eigen ya. Dari lambda sama dengan 2. Apakah ini basis? Ini sudah termasuk basis. Karena apa? Karena vektor eigennya cuma ada 1. Ya, itu sudah otomatis. Pasti ketika kita buktikan rentang sama bebas linear, itu sudah termasuk basis. Maka basis untuk nilai eigen sama dengan 2 ini, yaitu ini ya, min 2 dan 1. Oke, masih ada satu contoh lagi ya. Nah, contoh yang lain. Basis, tentukan basis eigen dari matriks A ya. 02 min 00 min 2 sampai 103. Ini matriks A-nya. Nanti pertama kita nyari apa itu? Kita nyari nilai eigen ya. Nilai eigennya dari sini, dari persamaan karakteristiknya. Determinan lambda I min A sama dengan 0 ya. Nanti didapat nilai eigennya ini. Lambdanya sama dengan 1, lambdanya sama dengan 2, dan lambdanya sama dengan 3. Ini ada 3 lambda ya. Nah, dari lambda 1, 2, dan 2 ini, kita cari vektor eigennya. Nah, dari sini ya. Nah, yang pertama untuk lambda sama dengan 1, kita substitusi ke persamaan ini. Lambda I min AX sama dengan 0, nanti hasil substitusinya seperti ini ya. 1, 0, 2, bla bla bla, sampai min 1, 0, min 2, X1, X2, X3, 0, 0, dan 0. Nah, kemudian matriks ini ya, karena kita ingin mencari nilai X, maka matriks ini kita OBE-kan. Nah, nanti dengan OBE diperoleh hasilnya seperti ini. 0, 1, 0, 2, 0, 1, min 1, 0, 0, dan 0. Ini adalah hasil OBE-nya. Ya. Nah, dari sini ya, kita tahu ya, ternyata pivotnya, variabel pivot, itu berada di X1 dan X2. Sementara variabel bebas, ini di X3. Nah, karena X3 ini ada variabel bebas, maka X3-nya ini bisa kita misalkan X3 sama dengan S gitu ya. Dengan S-nya parameter. Nah, sehingga nanti diperoleh X1-nya ini ya min 2 X3 dan X2-nya X3. Nah, karena X3-nya S, maka X1-nya min 2S dan X3-nya S. X1, X2, dan X3 kita gabung ke suatu vektor ya. X1, X2, dan X3. Yang mana isinya itu ya S min 2S dan S. Karena setiap baris memuat parameter S, bisa kita keluarkan S dikalikan 1 min 2, 1. Di sini kita pilih saja S-nya berapa. Kalau kita pilih S-nya 1, nanti dapat X-nya 1 min 2, 1 ya. Ini juga termasuk vektor eigen ya. Kalau kita pilih S-nya sama dengan 2, nanti dapat X-nya 2 min 4 dan 2. Ini juga termasuk vektor eigen ya. Nah, di sini saya pilih S-nya sama dengan 1, nanti didapat X-nya itu 1 min 2, 1. Yang mana ini ya. 1 min 2, 1 ini adalah juga termasuk basis ya. Untuk nilai eigen lambdanya sama dengan 1. Ini 1 ya.
Ya. Ini sudah termasuk vektor eigen. Dan juga vektor ini juga termasuk basis. Nah, ini untuk yang lambdanya sama dengan 1. Kemudian untuk lambda sama dengan 2, seperti biasa ya kita substitusi ke sini. Lambda I min AX sama dengan 0, nanti hasil substitusinya seperti ini. 2, 0, 2, bla 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 sampai min 1, 0, min 1, X1, X2, X3, 0, 0, dan 0. Nanti matriks ini ya kita OBE-kan, ya nanti dapat hasil OBE-nya seperti ini. 1, 0, 1, 0, 0, 0, dan 0, 0, 0. Nah, dari sini ya, kita tahu ya pivotnya berarti di X1, sementara bebasnya di X2 dan X3 ya. Berarti kalau X2, X3, maka X2, X3-nya bisa kita misalkan. Misalkan X2 sama dengan S, dan X3-nya ini sama dengan T. Ya, ini bisa. Nah, dari hasil OB ini ya, dari hasil OB ini kita dapat X1-nya itu sama dengan negatif X3. Nah, karena X3-nya sama dengan S, maka X1-nya sama dengan negatif S. Dan X2 itu sama dengan T. X1, X2 sama X3 kita gabung ke suatu vektor X1, X2, X3 yang isi-isinya itu min S, T, dan S. Ya. Nah, ini bisa kita pecah ya, yang memuat S sama yang memuat T. Yang vektor pertama ini adalah yang memuat S ya. Ini kan min S 0S, berarti min S 0S. Karena memuat S, S-nya bisa kita keluarkan. Min 1 0 1 dan T-nya ya. T-nya dapat untuk yang parameter T 0 1 0 dikalikan T ya. Nah, kemudian kita pilih saja nilai S-nya berapa sama T-nya berapa. Asal jangan 0. Kita pilih S-nya 1 dan T-nya 1. Ketika S-nya 1, yang ini hasilnya min 1, 0, 1. Nah, dan yang T yang ini ya, hasilnya 0, 1, 0. Ya. Nah, yang mana untuk S sama dengan 1, vektor ini ada vektor eigen. Untuk T-nya sama dengan 1, ini juga termasuk vektor eigen. Ya. Nah, di sini milih T sama S-nya bebas ya. Tapi biasanya saya milihnya S-nya sama dengan 1 gitu ya. Biasanya saya milih 1 ya, karena lebih mudah untuk dikalikan. Nah, sudah ada vektor eigen ya untuk yang S sama yang untuk T. Nah, ini adalah vektor eigennya ya. Ini ada vektor eigen. Ya, untuk lambdanya sama dengan 2. Nah, tapi apakah vektor eigen ini basis? Berarti perlu kita buktikan ya. Nah, selanjutnya kita misalkan V1 ini ya, min 1, 0, 1, dan V2 ini 0, 1, 0. Nah, kemudian kita akan buktikan apakah itu basis apa tidak. Berarti kalau ingin membuktikan basis, berarti harus rentang sama bebas linear ya. Nah, ini akan dibuktikan V1 dan V2 basis yang bersesuaian dengan lambdanya sama dengan 2. Yang pertama bebas linear ya. Nah, sini karena V1 bukan kelipatan V2 atau sebaliknya ya, V2 bukan kelipatan V1. Maksudnya V1 kelipatan V2, V1 sama dengan K dikalikan V2. Ini tidak ada yang memenuhi ya, atau sebaliknya V2 sama dengan K V1. Ini juga tidak ada yang memenuhi ya, karena masing-masing bukan kelipatannya ya. Maka bisa kita simpulkan V1 sama V2-nya ini adalah bebas linear. Nah, untuk yang rentang, maka ini ada vektor B yang isinya B1, B2, B3. Nah, vektor B ini dapat dibentuk kombinasi linear dari V1, V2. Bentuknya seperti ini ya.
KV1 ditambah KV2 sama dengan B. Atau K dikalikan min 101 ditambah K2 dikalikan 012 hasilnya sama dengan B. Atau bentuk ini ya. Nah, bisa kita bentuk seperti ini. Min 1, 0, 01, 1, 0, K1, K2, B1, B2, B3. Nah, dari sini ya, kita dapat nilai K-nya berapa saja. Nilai K1 itu sama dengan min B1 atau B3. Nah, K2-nya sama dengan B2. Karena memiliki solusi, ya, maka V1 dan V2-nya ini merentang. Karena bebas linear sudah terpenuhi, rentang sudah terpenuhi, maka V1, V2 ini adalah basis yang bersesuaian untuk lambdanya sama dengan 2. Oke, sampai sini dulu ya. Sebelum kita lanjut, adakah yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Yang S sama T tadi, kalau misal diganti sama minus itu berarti juga boleh ya, Pak? Maksudnya pemilihan angkanya minus gitu? Iya. Ya, itu juga diperbolehkan. Asal jangan 0 ya. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ini boleh ya. Misalkan X-nya kita pilih min 1, nanti dapat X-nya 1, 0, min 1 gitu ya. Kalau kita pilih T-nya juga min 1, nanti dapat X-nya 0, min 1, 0. Ya, ini juga diperbolehkan. Asal jangan 0. Yang lain? Pak, saya Ya. mau nanya, Pak. Silakan. Untuk yang bagian X1 sama dengan min X3. Lalu di sini solusinya X2 sama dengan T. Sementara di yang tadi, Pak. Benar yang tadi. Ini. Iya, di sini yang X2 sama dengan T itu dapat dari mana, Pak? Ini terbalik ya. Kelewat tadi, Pak. Oh, iya. Ini saya kebalik ternyata. Kan dari sini ya, dari sini. Nah, dari sini, ini kan kita tahu ya, pivot sama bebasnya apa aja ya. Di sini pivotnya X1 ya, karena di baris 1 atau di kolom 1 itu memuat utama 1. Nah, sementara bebasnya berarti di X2 dan X3. Nah, kemudian X2-nya kita misalkan di sini kita ganti T, X2-nya T dan X3-nya S ya. Karena X2 sama X3 ini adalah variabel bebas. Yang mana T dan S biasa ya parameter ya. Nah, maka dari sini dapat X3-nya S, maka X1-nya dapat min S. Nah, kemudian X2-nya dapat T. Gimana? Walaupun di OBE-nya 0 masih bisa diparameterkan gitu, Pak? Iya, ini ya karena bisa Karena kan X2 sama X3-nya kan itu ada variabel bebas ya. Jadi bisa kita buat parameter. Walaupun di sininya 0 semua gitu ya. Itu tetap diperbolehkan. Terima kasih, Pak. Oh iya, sama-sama. Yang lain? Ya, kalau belum ada, bisa kita lanjut lagi ya. Kemudian ya, ini ada teorema. Jika A adalah matriks N kali N, maka pembandingan berikut saling ekuivalen satu sama yang lain. Kalau lambda ini adalah nilai eigen dari A, nah lambda ini kita substitusikan ke persamaan ini ya. Lambda I min AX sama dengan 0, ini pasti solusinya tak trivial. Ya, ini sudah pasti. Solusinya tak trivial. Kemudian
karena kita sudah punya solusi yang tak trivial, maka yang poin ketiga kita akan punya vektor tak 0x ya di ruang dimensi n sehingga AX akan sama dengan lambda X. Kemudian yang poin 4, lambda adalah penyelesaian real dari persamaan karakteristik atau persamaan polinomial determinan dari lambda I min A sama dengan 0 ya. Di sini pembahasan kita lambdanya masih bilangan real ya. Ya. Biasanya lambdanya ada bilangan real. Mau pecahan, bilangan bulat, bilangan positif negatif, bilangan asli, atau bilangan desimal itu nilai lambdanya bisa termasuk itu. Nah, nilai lambdanya apa tidak termasuk bilangan kompleks ya atau bilangan imajiner itu bukan pembahasan kita pada kuliah hari pada perkuliahan. Kemudian jika A ada matriks segitiga ya, bisa segitiga atas, segitiga bawah, atau matriks diagonal, maka nilai eigen dari A adalah entry diagonal utama pada matriks A ya. Sebagai contoh, ini kita punya matriks A ya. Ternyata matriks A ini adalah matriks segitiga atas. Nah, kalau ingin mencari nilai eigen dari segitiga atas, berarti kita tinggal lihat diagonal utamanya saja ya. 1, 2, 3, dan 4 itu adalah nilai eigennya. Nilai eigennya sama dengan 1, nilai eigennya sama dengan 2, nilai eigennya sama dengan 3, dan nilai eigennya sama dengan 4. Ini adalah nilai eigen kalau bentuknya segitiga atas, bisa segitiga bawah, atau diagonal. Lihat di diagonal utamanya saja ya untuk nilai eigennya. Kemudian, kalau kita punya K-nya adalah bilangan bulat positif, dan lambda adalah nilai eigen dari A, dan X adalah vektor eigen yang bersesuaian ya. Maksudnya vektor eigen dari lambdanya gitu ya. Maka lambda pangkat K adalah suatu nilai eigen dari A pangkat K. Dan nilai X vektor eigennya tetap sama ya dari lambdanya. Nah, misalkan kita punya A, ini kan kita punya nilai eigen sama kita punya vektor eigen ya. Kalau A-nya kita pangkatkan pangkat K, kita punya nilai eigennya juga pangkat K, tapi vektor eigennya tetap sama ya. Yang berubah hanya nilai eigennya saja. Vektor eigen akan tetap sama. Sebagai contoh, ini ya contohnya masih tadi. Ini A dengan nilai eigennya seperti ini. Lambdanya 1, lambdanya 2, lambdanya 3, dan lambdanya 4. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mencari A pangkat 3, maka setiap nilai eigen kita pangkatkan 3 saja ya. Untuk lambda 1 pangkat 3 sama dengan 1, lambda 2 pangkat 3 sama dengan 8, lambda 3 pangkat 3 sama dengan 27, dan lambda 4 pangkat 3 sama dengan 64. Berarti tinggal kita pangkatkan saja nilai eigennya untuk mencari matriks yang berpangkat. Nah, kemudian jika matriks A adalah matriks wujud sakal yang dapat dibalik, berarti A-nya invertible ya. Maka lambda sama dengan 0 bukan termasuk nilai eigen dari A. Maka dari sini nilai eigennya ini tidak sama dengan 0. Untuk A-nya invertible ya. Nah, dari sini ya, karena A-nya invertible, efeknya apa? Kalau pasti A-nya non. Nah, kalau A-nya non singular juga sama. Lambdanya ini pasti semuanya tidak sama dengan 0. Ya. Nah, tapi untuk A-nya singular, ini ada lambda sama dengan 0. Minimal ada 1 lambda, minimal ada 1
satu lambda yang sama dengan 0 ya. Bisa lambdanya ada 2 yang 0 atau yang lebih gitu ya, tapi minimal ada 1 yang 0 untuk A-nya matriks singular. Sebagai contoh, ini ya, kita punya matriks A. Kita tahu tadi di awal nilai eigennya. Oh ya, kita belum tahu ya. Tunggu. Kita punya matriks A. Nah, kemudian kita cari A inverse-nya ternyata ada gitu ya. Setengah, 6, min 2, 1, dan 3. Ini ada nilai inverse dari A. Kemudian, nah dari A ini, kita cari determinannya. Ya, determinan lambda I min A, nanti didapat hasilnya seperti ini. Ya, ini atau bentuk sederhananya lagi seperti ini. Ya, lambda kuadrat min 3 lambda tambah 2 sama dengan 0, ini adalah persamaan karakteristik. Ya. Nah, kemudian setelah kita punya persamaan karakteristik, baru kita faktorisasi. Nanti dapat hasilnya seperti ini. Lambdanya sama dengan 1 dan lambdanya sama dengan 2. Jadi teorema yang teorema apa? Ini memenuhi ya. Contohnya, nah, kalau A-nya invertible, maka lambdanya tidak ada yang 0. Nah, dari sini kan A-nya sudah invertible. Maka nilai eigennya tidak sama dengan 0. Di sini kita dapat eigennya 1 dan nilai eigennya sama dengan 2. Ini untuk yang A-nya invertible. Kemudian kita punya contoh lain ya. Kalau A-nya ini 1, 2, min 4, dan 8, ternyata kita cari determinannya, ini sama dengan 0. Yang artinya ini singular. Ya. Nah, tadi kalau singular di awal sudah kita tahu ya, berarti minimal ada nilai lambda yang 0. Minimal ada 1 nilai lambda atau 1 nilai eigen yang 0. Selanjutnya ini kita buktikan ya. Determinan lambda I min A ini akan sama dengan ini ya. Atau bentuk persamaan karakteristiknya bentuknya seperti ini. Ini adalah persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik ya. Nah, dari persamaan karakteristik ini nanti kita peroleh bahwa nilai eigennya itu sama dengan 0 dan negatif 7. Ternyata di sini ada yang 0 ya. Maka bisa kita simpulkan ya, kalau A-nya singular, berarti minimal ada 1 nilai lambda yang 0. Ini untuk nilai eigen yang singular. Nah, kemudian suatu A, matriks A berjumlah angka dengan nilai eigennya lambda dan vektor eigennya X. Nah, jika A ada matriks invertible, maka seperlambda ini adalah nilai eigen dari A inverse dengan vektor eigennya tetap X. Ya, artinya kalau kita punya A, kan kita dapat nilai eigennya ya. Nah, nanti dapat X-nya. Kalau A-nya ini kita inverse kan, kita cari nilai eigennya. Nah, nanti nilai eigennya bentuknya seperlambda dan X-nya akan tetap sama. Ya, yang berubah hanya nilai eigennya saja, tapi vektor eigennya akan tetap sama ya. Mau A-nya dipangkatkan atau A-nya mau diinverskan, vektor eigennya akan tetap sama, tidak berubah. Nah, sebagai contoh, ini masih contoh yang tadi ya. Kita punya matriks A ini dan A inverse seperti ini. Ya. Tadi di awal kita tahu bahwa lambdanya sama dengan 1 sama lambdanya sama dengan 2. Nah, kemudian kita akan mencari nilai eigen dari A inverse. Ya. Berarti di sini kita pakai A inverse ya. Determinan lambda I min A inverse hasilnya seperti ini ya. Atau bentuk persamaan karakteristiknya seperti ini. Ini adalah persamaan karakteristik ya.
Nah, selanjutnya ini kita kali 2, hasilnya seperti ini. Apa sama dengan 0 ya. Ini juga persamaan karakteristik. Ya, ini sama karakteristik. Nah, selanjutnya dari persamaan karakteristik itu kita faktorisasi. Ini adalah faktornya. Min 2 lambda min 1, lambda min 1. Ya, sama dengan 0. Nanti dikuali lambdanya sama dengan 1, sama lambdanya sama dengan 1/2. Nah, berdasarkan teorema yang tadi ya, berarti kalau nilai eigen dari A inverse berarti bentuknya pecahan. Berarti lambda yang pertama 1/1, ini sama dengan 1. Lambda yang kedua 1/2. Ya. Nah, ini adalah nilai eigen dari suatu inverse. Nah, ini kita lanjut dulu ya. Kemudian suatu matriks A yang berwujud sangkak, maka determinan dari A adalah hasil kali nilai eigen dari matriks A tersebut. Ya, tadi kita punya matriks A. Nah, ini kita punya nilai eigennya lambda 1, lambda 2, sampai lambda 3. Kalau kita ingin mencari nilai lambda n ya. Kalau kita ingin mencari determinan dari A, maka nilai eigennya kita kalikan saja. Lambda 1 dikali lambda 2 dikali bla 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 sampai lambda n. Itu adalah nilai determinan dari matriks A. Sebagai contoh, ini kita punya matriks A. Ternyata ini adalah segitiga atas. Ya, karena segitiga atas, nilai determinannya tinggal kita kalikan dengan entry pada diagonal utamanya. Nanti dapat nilai eigennya dan nilai determinannya 1 dikali 2 dikali 3, hasilnya dapat 6. Nah, karena nilai matriks A ini adalah matriks segitiga atas juga, maka nilai eigennya bisa kita cari dari entry pada diagonal utamanya. Lambdanya sama dengan 1, lambdanya sama dengan 2, dan lambdanya sama dengan 3. Kalau semua nilai eigen kita kalikan ya, lambda 1 dikali lambda 2 dikali lambda 3, ini hasilnya 1, 2, 3. Ya, hasilnya sama dengan 6. 6 di sini mengacu pada nilai determinannya. Ya, determinan A-nya sama dengan 6. Ini untuk yang nilai eigen. Oke, sampai sini dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Haus nih ya. Adakah yang mau ditanyakan, yang masih bingung? Oke, kalau belum ada bisa kita lanjut ya. Definisi lain ya. Jika A ada ukurannya n kali n, maka trace matriks A adalah penjumlahan entry diagonal utama pada A. Dinotasikan sebagai trace A atau TLA ya. Ini di awal sudah kita bahas ya, trace itu apa. Nah, kemudian jika A ada matriks yang ukurannya n kali n. Apa TLA sih? Trace dari matriks A adalah penjumlahan semua nilai eigen dari matriks A. Ya. Berarti kalau kita punya tadi A, nilai eigennya lambda 1, lambda 2 sampai lambda ke n. Maka kalau kita ingin mencari trace dari A, ini sama dengan
lambda 1 tambah lambda 2 tambah bla 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 sampai lambda ke n. Itu adalah nilai trace-nya. Sebagai contoh, ini kita punya matriks A, ya, ukurannya 3x3. Selanjutnya kita akan mencari trace A. Trace A bisa dicari dari sini, jumlahan dari diagonal utamanya. 0, 1, 1, kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 2. Ya. Nah, kemudian kita cari nilai eigen dari A. Nilai eigen dari A nanti diperoleh nilai eigennya seperti ini. Nilai eigennya 0, 1, dan 1. Ini adalah nilai eigennya. Nah, kemudian dari nilai eigen ini, ya, kita jumlahkan ya, lambda 1 ditambah lambda 2 ditambah lambda 3 sama dengan 0 tambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, 2 di sini mengacu kepada nilai trace-nya juga yang sama dengan 2. Ini untuk nilai trace dari A. Nah, kemudian nilai eigen dan vektor eigen dari A transpose ya. A transpose sama dengan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Nah, maksudnya kalau kita punya matriks A, ini kita punya nilai eigennya dan kita punya vektor eigennya. Kemudian kalau A-nya ini kita transpose, nah, nilai eigennya akan tetap sama dan vektor eigennya juga akan tetap sama. Ya, baik di transpose maupun tidak transpose akan tetap sama nilai eigen dan vektor eigennya. Nah, kemudian jika A ada matriks simetris, ya, A sama dengan A transpose, maka semua nilai eigen dari A pasti bilangan real, ya. Lambdanya pasti elemen bilangan real. Nah, kemudian vektor eigen dari matriks A adalah vektor yang ortogonal. Misalkan kita punya A-nya 2x2. Nah, berarti kan kita punya nilai lambdanya 2 ya. Lambda 1 dan lambda 2. Dari lambda 1 kita punya vektor eigen 1 sama kita dari lambda 2 kita punya vektor eigen 2. Kalau ini kita kalikan, vektor eigen 1 dikalikan vektor eigen 2, ini sama dengan 0 ya. Yang mana ini adalah vektor-vektor yang ortogonal karena hasil kalinya sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian rank dari A ini adalah banyaknya nilai eigen yang tak 0. Ini kalau A-nya simetris. Nah, sebagai contoh, kita punya A-nya yang gampang-gampang aja ya. 1, 0, 0, 3 ya. Ini adalah matriks A-nya diagonal ya. Maka kita boleh, karena matriks A-nya diagonal, kita boleh rank A-nya, nilai eigen dari A-nya itu sama dengan 1, dan nilai eigen dari A-nya itu sama dengan 2. 3 ya. Nah, kalau kita ingin mencari nilai rank dari A, ini banyaknya nilai eigen tak 0. Dari sini banyaknya nilai eigen tak 0 ada 1 dan 2. Sehingga rank dari A ini sama dengan 2. Nah, kalau kita mau mencari nilai X-nya, X-nya berapa ya? 001. Ini berarti 0003. Nah, 0003 ini 10. Kalau nggak salah ini ya, nilai X-nya dapat 10. Ya, 10 ya. Ini untuk X-nya sama dengan 1, lambdanya sama dengan 1. Untuk lambdanya sama dengan 2, nanti dapat X-nya sama dengan 0, 1 ya. Nah,
Kalau kita kalikan X1 sama X2, kalau kita kalikan X1 dikali X2, ini hasilnya sama dengan 0 ya. 1 dikali 0 ditambah 0 kali 1, hasilnya sama dengan 0. Maka X1 X2-nya ini saling ortogonal ya. Dan juga rank dari A-nya ini adalah banyaknya nilai eigen yang tak 0. Di sini nilai eigen tak 0-nya ada 2, sehingga rank A-nya sama dengan 2. Ini kalau matriks A-nya matriks simetris. Nah, kemudian jika A adalah matriks idempoten, maka rank A akan sama dengan trace A. Dan yang kedua, jika A adalah matriks idempoten, maka nilai eigen dari A yaitu plus minus 1 ya. Berarti nilai A kalau misalnya 2 kali 2, tapi kemungkinan lambdanya sama dengan 1 atau lambdanya sama dengan min 1 ya. Atau kalau A-nya sama dengan 3 kali 3, berarti lambdanya bisa 1, lambdanya bisa min 1, atau lambdanya bisa 1 ya. Atau sebaliknya. Yang penting nilainya 1 sama negatif 1. Itu untuk yang A-nya idempoten. Yang ini, yang ini sama aja tadi ya. Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Kalau belum ada, berarti ini ya. Nah, ini benar salah ya. Nanti saya panggil salah satu, nanti jawab apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah. Untuk yang nomor 1, jika A adalah matriks yang invertible, maka ada salah satu nilai eigennya sama dengan 0. Tunggu saya panggil siapa ya? Ya deh, Aulia Hayuning Tias. Untuk yang nomor 1, benar atau salah? Salah, Pak. Seharusnya apa? Harusnya nilai lambdanya tidak sama dengan 0. Oke ya. Oke, betul ya. Kalau A-nya invertible, semua nilai lambda ini tidak sama dengan 0. Oke, yang kedua, jika A adalah matriks yang nilai eigennya lambda 1-nya 0, lambda 2-nya 3, dan lambda 3-nya negatif 4. Maka trace dari A-nya sama dengan 0. Tunggu siapa ya? Gina Anandia. Yang 2, benar atau salah? Seharusnya berapa? 1. Berapa? Min 1. Oh ya, min 1. Oke. Nah, seharusnya trace-nya, trace A-nya sama dengan min 1 ya. Kemudian untuk yang 3, jika A adalah matriks singular, maka semua nilai eigennya adalah 0. Siapa ya? Rehan, ada Rehan? Ada, Pak. Oke, yang nomor 3 jawabannya apa? Salah, Pak. Salah ya. Seharusnya betul? Betul. Tidak sama dengan 0. Berarti tidak semua ya nilai eigennya 0. Minimal ada satu nilai eigen yang 0 ya. Tidak semuanya 0. Pasti ada minimal ada satu nilai eigen yang 0. Oke, sampai sini adakah yang mau ditanyakan untuk nilai eigen dan vektor eigen?
Kalau belum ada, ini ya, ini bisa latihan mandiri ya. Yang poin pertama, carilah nilai lambdanya ya, yang sesuai sama A dan X-nya ini. Yang kedua, tentukan persamaan karakteristik nilai eigen dan basis dari vektor-vektor ini. Dari matriks-matriks ini ya. Yang ketiga, tentukan persamaan karakteristik nilai eigen dan basis dari matriks-matriks ini. Dan yang keempat, ini tentukan persamaan karakteristiknya ya dari matriks ini. Untuk syarat daftar hadir, kerjakan ini ya. 7 dan 8. Nomor 7 untuk NIM ganjil. Nomor 10 ya untuk NIM genap. Ya. Nanti kalau sudah di-upload di Google Classroom, tapi jangan keluar dulu ya, karena nanti salah satu dari kalian nanti coba untuk menjawab pertanyaan dari kedua pertanyaan ini ya. Untuk yang NIM ganjil sama untuk yang NIM genap. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan. Ya, pertama tentukan persamaan karakteristiknya dulu. Kedua nilai eigen, yang ketiga basisnya.